Oke, mungkin, langsung kita mulai aja ya, biar nggak sore-sore. Oke, selamat sore semuanya. Sebelumnya suara aku kedengeran nggak ya? Tes. Beneran Wis. Oh, oke. Oke. Mungkin aku mulai dulu buat, tutor. Ini ada beberapa mungkin teori yang harus dikasih. Bentar melek. Oke, yang pertama, ini teori tentang perkerasan aja. Ini mungkin udah beberapa kali diperjal ya. Yang pertama, prinsip utama dari perkerasan, dia itu untuk, menyebarkan tegangan atau stres, sehingga ketika sampai di, subgrade atau tanah, itu tegangannya udah jadi paling kecil. Terus, semakin besar modulus kekakuannya, maka, semakin jauh gitu tegangan atau stres yang diteruskan. Prinsipnya itu yang pertama ada, semakin besar kekakuannya, maka defleksinya semakin, kecil gitu ya, maka tegangannya akan lebih tersebar. Terus, ini ada perbedaan penerusan tegangan untuk yang fleksibel dan juga rigid. Untuk yang, rigid pavement itu tegangannya biasanya langsung tegangannya itu langsung diterima di, rigid pavement-nya gitu. Maka pas turun dari rigidnya itu tegangannya udah langsung sangat kecil, karena dia, sangat kaku gitu. Terus, untuk yang fleksibel, itu biasanya dia menurunkan tegangannya itu perlahan-lahan. Jadi dari surface turun sedikit, terus di base-nya turun sedikit, di subbase-nya sedikit, baru di subgrade nanti dia paling kecil gitu. Ini mungkin udah pernah diperjal sih. Terus ini perbedaan, fleksibel sama rigid, mungkin kalian, bisa baca aja karena ini, udah pernah juga sebelumnya. Terus yang pertama untuk, desain vektornya terkait, traffic dan juga loading, yang pertama ada beban sumbu atau axle load-nya, terus ada, repetisi beban di perkerasan tersebut, terus ada area kontaknya, seberapa besar area kontak, dari ban ke perkerasannya gitu. Terus, yang keempat ada, failure kriteria atau kriteria kegagalan. Ini ada 2, yang pertama ada fatigue crack atau retak, yang, kedua ada deformasi atau permanent deformation. Ini penyebabnya juga beda, kalau yang crack itu karena ada perbedaan, regangan ya di antara lapis bituminous dan juga, granulurnya, makanya dia, jadi sobek dan akhirnya crack atau pecah gitu. Terus, yang kedua ini, lendutan, jadi dia, menurun secara bersamaan gitu dan permanen. Terus yang kelima ada, terkait kondisi lingkungannya dan, yang keenam ada, terkait, material dari perkerasan itu sendiri. Terus yang, selanjutnya ada konsep texture, ini juga udah pernah diperjal, ada macro texture dan micro texture. Intinya kalau mikro itu adalah, rongga di agregat, sedangkan makro itu rongga antar agregat gitu. Fungsinya juga beda, kalau makro itu sebagai drainase, kalau micro texture itu sebagai, grip dengan ban. Terus yang selanjutnya sistem gradasi, yang pertama ada, continuous atau well graded. Ini ukurannya sama semua di setiap ukuran. Maksudnya volumenya sama di setiap ukuran, jadi dia interlocking-nya itu bagus. Terus selanjutnya ada gap graded, ini ada, ukuran yang hilang, bisa dilihat jadi ukurannya ada yang, besar dan juga yang kecil, tapi yang di tengah-tengahnya itu nggak ada gitu. Terus yang, terakhir uniform atau seukuran, jadi, aspalnya cuma terdiri dari perkerasannya hanya terdiri dari satu ukuran agregat aja. Ini, masing-masing ada keuntungannya sendiri. Kalian nanti bisa dibaca aja. Terus terkait, selanjutnya untuk perhitungan stres dan strain di flexible pavement dengan menggunakan perhitungan one layer system. Yang pertama, dengan beban vertical point load, ini bebannya terpusat ya, dan bebannya arah vertikal. Ini bisa dihitung dengan, metode Cartesian gitu. Metode Cartesian itu intinya adalah, ngitung pada sumbu X, Y, dan Z gitu. Nah, di sini kalian bisa ngitung, tegangan di arah Z, arah X, dan juga di arah Y.
Dengan perhitungan ini bisa langsung dipakai aja dengan key-nya itu point load-nya berapa, terus R-nya itu adalah R kecil dari jari kecil itu, sisi miringnya dari sumbu XY, terus, yang R besar tuh sisi miring dari sumbu Z dan R, terus untuk, V-nya ini, Poisson ratio. Ini mungkin di rumusnya agak salah ya tulisannya ini U, tapi itu sebenarnya Poisson ratio gitu. Lalu selanjutnya masih yang, di metode Kartesian ini kalian bisa juga ngitung, deformasinya dari masing-masing ya. Ini bisa langsung pakai aja sumbunya. Oh ya, tadi, belum disampaikan ya asumsi dari yang perhitungan one layer system ini adalah yang pertama dia semi infinite, itu areanya dianggap, infinite ya, luas tanahnya itu dianggap infinite tapi, kedalamannya itu udah ditentukan gitu. Terus, elastik, dan aksisimetrik dan juga, isotropik. Terus yang selanjutnya, adalah kalau bebannya lateral point load atau searah dengan, sumbu X atau sumbu Y, aksial dengan sumbu X atau sumbu Y. Ini untuk perhitungan, tegangannya, buat parameternya masih sama kayak yang, apa namanya, vertical point load tadi, cuma perhitungannya agak sedikit berbeda. Mungkin agak cepet aja ya guys, sebentar. Terus yang selanjutnya ini untuk menghitung deformasi untuk yang lateral point load. Sama ini, bisa langsung dipakai aja ya rumusnya. Ini untuk U yang di dalam, tadi itu harusnya Poisson ratio ya guys, harusnya V, cuman kayaknya nggak bisa diketik jadi pakai U gitu. Terus yang selanjutnya ada metode polar, sebenarnya ini sama untuk ngitung tegangan sama kayak metode Kartesian tadi, cuman, arahnya agak berbeda arah tegangannya. Jadi ini sumbunya bukan sumbu Kartesian atau X, Y, Z, tapi, sumbu polar gitu. Jadi tegangan yang bisa kita hitung adalah tegangan Z atau aksial gitu, dan tegangan R atau radial dan juga tegangan, apa namanya, tangensialnya dia. Jadi ini cuma beda parameternya aja. Terus selanjutnya untuk yang circular area itu, jadi bebannya bukan, satu titik ya, tapi berupa lingkaran. Terus untuk, one layer system ini kita bisa pakai tabel untuk bisa pakai kurva buat menghitung, tegangannya gitu. Ini untuk menghitung vertical stress, radial stress, dan juga tangential stress. Jadi yang kalian butuhin adalah, parameter Z per A dan juga, R per A-nya. Ini buat keterangannya udah ada di sini ya. Terus yang selanjutnya, ini masih sama yang circular area, untuk menghitung, strain-nya atau regangannya, kalian bisa pakai perhitungan ini. Ini untuk U-nya masih sama ya, ini Poisson ratio. Terus untuk, tegangannya tadi bisa didapat dari, yang kurva-kurva yang di awal tadi. Terus yang selanjutnya untuk menghitung shear stress atau, tegangan geser kalian bisa pakai, kurva yang ini. Untuk parameter yang dipakai masih sama. Jadi kalian hitung sekali aja gitu di Excel. Terus yang selanjutnya, vertical selanjutnya, masih circular area tapi pakai tabel. Jadi kalian bisa ngitung, tegangan-tegangannya mereka itu dengan menggunakan, rumus ini. Tapi, buat parameter A, B, C, D, dan lain-lainnya ini, kalian bisa dapetin dari tabel ini, gitu. Kalian tinggal cari Z per B-nya berapa, terus S per B-nya berapa, dicari nilainya, dan dapat bisa dimasukin ke rumus tadi buat nyari tegangan, gitu. Ini sama semua ya. Terus selanjutnya, eee, ditinjau itu di pusat beban, itu kan berarti nilai S-nya 0 ya. Jadi kalau nilai S-nya 0, kalian, nggak usah pakai tabel, jadi langsung pakai, rumus yang ini aja gitu, buat nentuin, eee, tegangan sama regangan yang diminta, dan defleksi. Terus, yang selanjutnya ini untuk sorry sorry.
Untuk rigid pavement, kalau misal ada rigid pavement ya, ini kalian untuk perhitungannya ini sama flexible pavement, cuman untuk distribusi beban ini nggak uniform. Jadi perlu pakai beberapa persamaan. Ini yang pertama untuk pressure distribution dan juga deflection di sama dengan 0 ya. Bisa langsung dihitung. Terus selanjutnya untuk two layer system, sebenarnya ini intinya adalah diasumsikan bahwa tanah kalian tuh hanya ada 2 jenis aja gitu, yang di bawah perkerasan kalian tuh ada 2 jenis aja. Terus untuk menghitung vertical stress distribution-nya bisa pakai kurva yang ini, KZ/A-nya dan juga E1/E2-nya. Untuk vertical interface stress-nya juga bisa langsung pakai kurva aja. Dan untuk allowable repetition-nya bisa ketika udah diketahui tegangan C-nya. Terus selanjutnya buat nentuin surface deflection di Z sama dengan 0, ini sama tinggal dari tabel aja. Tinggal kalian tentuin S1/E2 dan H1/A-nya. Terus selanjutnya untuk interface deflection, sama tinggal langsung cari dari kurva aja. Ya, ini beberapa kurva yang bisa kalian gunakan nanti gitu. Cuman karena kalian boleh buka Excel, kayaknya tinggal gampang nanti digambar aja gitu. Terus ini untuk critical tensile stress, bisa dihitung juga menggunakan kurva yang ini. Ini untuk yang kiri untuk single wheel dan yang kanan buat dual wheel. Sorry. Ini ada buat dual tandem dengan spacing tertentu ya. Tergantung nanti kalian ditanyanya apa kalau misal pakai two layer system ini. Tapi ini jarang ditanya sih. Terus selanjutnya untuk three layer system, ini yang paling sering dipakai soal buat panas suhi biasanya. Ini intinya kalian cari dulu beberapa parameternya. Yang pertama ada K1, K2, terus ada nilai A besar dan juga H gitu. Ini kalian tinggal hitung-hitung aja. Terus nanti kalian pakai sebentar. Nanti pakai tabel gitu buat ngitung si tegangannya. Terus ini untuk ngitung stress factor yang bakalan dipakai untuk menggunakan tabelnya. Nah, ini tabelnya yang bakalan dipakai ya. Nanti kalian nentuin beberapa parameter yang tadi udah ada di depan. Terus tinggal dicari aja nilainya buat masing-masing stress factor-nya gitu. Terus ini buat nentuin radial strain di lapis perkerasannya. Jadi dia pakai chart gitu ya. Pakai chart buat nentuin nilai-nilai faktor-faktornya gitu. Ini juga sama buat nentuin radial strain. Oke, mungkin kalau dari aku itu aja. Bisa dilanjut sama yang lain. Oke, bentar ya. Aku share screen dulu. Bentar. Ini aku sebenarnya tuh tahun lalu si Pak Harmen sama Pak Nasri itu ngajarnya nggak paralel. Jadi si Pak Nasri duluan baru Pak Harmen setelah UTS. Nah, tapi itu tahun sebelumnya itu sebenarnya paralel juga kayak tahun sekarang kan. Nah, jadi aku batasin soalnya itu dari materi yang udah kalian dapat aja. Gitu ya.
Nah, ini untuk yang Pak Harmen dulu, itu ada 5 soal yang terkait dengan materi sebelum UTS kalau di tahun lalu. Yang pertama itu terkait dengan sifat material aspal, terus spesifik gravity, studi khas bahan aspal, tema kapasitas aspal, sama kadar aspal optimum. Ini buat soalnya yang pertama itu terkait disuruh ngejelasin sifat material aspal dalam respon tegangan. Terus disuruh gambar ilustrasinya dari yang model-model terkait dengan penjelasan itu. Terus ngejelasin cara mendapatkan nilai spesifik gravity pada kondisi bulk, apparent, sama SSD. Jadi disuruh lengkapi jawaban, lengkapi penjelasan. Itu buat apa sih pas-pas selanjutnya? Nah, terus di sini yang 3 studi kasus. Terus ntar itu hubungan percobaan PEN, SP, sama PI. Terus disuruh kasih ilustrasinya sama persamaannya. Terus nomor 5 itu terkait dengan KO. Gitu. Jadi yang pertama kita bahas dulu nomor satunya. Ini seperti udah dikasih di perjal kalau yang sama Pak Armen ya. Aspal itu kan merupakan bahan termoplastis gitu. Jadi dia tuh punya konsistensi atau viscositas yang berubah-ubah sesuai dengan temperatur satu berapa gitu. Nah, makin tinggi temperaturnya tentunya viscositas juga makin rendah gitu. Kan logika aja gitu ya. Kalau misalnya es kita panasin, nah itu kan jadi makin cair. Nah, kayak gitu lah contohnya. Terus selain itu deformasi aspal juga bergantung pada time of loading atau waktu pembebanan. Tuh. Jadi makin lama waktunya deformasinya juga makin gede gitu. Kayak mobil yang kena macet sama mobil yang parkir itu dampaknya ke pavement bakal lebih gede dibandingkan mobil yang jalannya cepat. Gitu. Terus, nah ini ada 3 model utama sebenarnya, tapi di sini aku kasih 4. Yang pertama itu model pegas, itu berdasarkan dari hukum Hooke. Kalau kayak ini tuh itu hukum yang kayak ada pegas-pegas kayak gitu, yang elastis gitu. Nah itu persamaannya ada di sebelah kanan. Nah yang ini ya, nanti gambarnya tuh kayak gini. Ini tuh kayak pegas gitu. Jadi ketika dia ditarik, dia akan kembali secara elastis gitu. Pas bebannya dihilangkan. Terus ada model dashboard, itu berdasarkan dari hukum Newton, dan itu menjelaskan bahwa aspal itu merupakan material yang plastik ataupun viskos. Jadi pas ditarik, nanti ketika tegangan dihilangkan, dia nggak akan balik lagi. Karena dia sudah bereformasi secara plastis. Terus ada juga model Maxwell, itu menjelaskan gabungan dari dua model sebelumnya. Tapi itu secara seri ya, kalau yang di sini itu. Jadi regangan total itu merupakan gabungan antara regangan pegas sama regangan dari dashboard tadi. Nah, sementara tegangannya konstan. Makanya ketika dibanding lebih batas, nanti dia tuh bakal ada bagian yang kembali, yang bagian pegasnya itu, atau yang elastisnya. Tapi bagian yang enggak, yang plastisnya itu dia bakal tetap gitu loh. Jadi nggak bakal balik ke bentuk semula. Jadi ada yang balik, ada yang enggak. Terus yang keempat tuh ada juga sebenarnya model Kelvin, sama ada juga sih model-model lain, cuma di sini aku jelasin model Kelvin aja. Nah itu gabungan pegas sama dashboard, tapi itu bentuknya paralel kayak gini. Kalau kalian masih ingat di belajar rangkaian, nah kayak gitulah, paralel sama seri itu. Terus ini tuh tegangan sama bedanya. Tadi kan tegangan sama, tapi ini tuh tegangan sama. Tapi tegangannya itu merupakan penyebelahan antara pegas sama dashboard. Nah yang paling digunakan tuh yang 3 model pertama tadi, karena aspal itu punya komponen elastis sama viskos. Sehingga kalau dibanding di batas ataupun kena overloading, dia itu bakal menghasilkan deformasi ataupun tegangan sisa. Nah ini ya, itu pas balik itu ada sisanya. Sisanya itu yang epsilon R1 ini. Lanjut ke specific gravity. Nah ini ada beberapa langkah-langkah umumnya dalam proses specific gravity, nanti ditulis aja. Yang pertama itu cuci sama ngeringin benda uji pada oven, lalu diamkan selama 1-3 jam, terus ditimbang berat benda ujinya, terus direndam selama 24 jam pada suhu ruangan, lalu dikeluarkan dan dilap hingga air permukaan hilang. Ini buat dapetin kondisi SSD. Nah, terus menimbang benda uji kering permukaan jenuh atau SSD. Jadi itu kalau SSD itu dia tuh jenuh, dia tuh tepat jenuh gitu. Jadi di permukaannya nggak ada air tambahan gitu. Tapi di dalamnya itu dia keisi sama air. Terus letakkan benda uji dalam keranjang dan menguncangnya supaya nanti udara yang bakal keluar. Terus dihitung berat benda uji dalam airnya. Nah, di sini yang pertama terkait dengan specific gravity yang bulk, kan dapetin itu kayak gini. Itu perbandingan antara berat gravity sama berat absolute yang bersama dengan, nah itu nanti dibaca ya lah ya. Terus ini ada rumusannya, ini buat yang air kasar, kalau ini buat yang halus. Nah itu sebenarnya nggak harus 500, tapi itu tuh tergantung sama volume air yang mau digunakan nanti ya. Ini tuh udah jelas juga di penjelasan sebenarnya sih.
Terus yang kedua ada passive gravity yang apparent ataupun semu. Di sini tuh perbandingan bla 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 itu nanti tinggal baca sendiri ya. Terus nanti di sini buat akhir kasar tuh kayak gini rumusnya. Yang halus tuh kayak gini. Jadi jangan lupa dibedakan yang kasar sama halus. Terus yang buat SSD, nah kayak gini ya rumusannya. Ini buat yang kasar, ini buat yang halus. Sekali lagi ini nggak harus 500, tapi tergantung sama berat air yang kalian gunakan. Terus buat proses selanjutnya, si SG ini dapat digunakan untuk menyebarkan info dari berat ke volume dan juga sebaliknya. Karena dalam pencampuran aspal itu penggunaan air bervolume itu agak sulit dihitungnya gitu. Dalam jumlah besar kalau misalnya kita tuh lagi di kondisi kita tuh kalau lagi di lapangan. Nanti SG efektif itu dapat cari juga dengan meratakan yang bus sama yang apparent. Sehingga dia tuh nggak overestimasi ataupun underestimasi dari kadar aspal yang digunakan. Ini buat lebih lengkapnya silahkan lihat di PPT Perjal ya. Nanti mungkin bisa dikasih sama yang kelas Perjal. Ya Pak Harmen. Nomor 3 yang studi kasus. Jadi kalau kita melihat studi kasus, itu sebaiknya dianalisis dulu tuh masing-masing kondisinya yang dikasih. Nah tadi kan dikasih tahu tuh temperatur maksimum rendah. Berarti itu dia tuh perlu aspal yang encer. Atau yang pennya tinggi. Kalau pakai yang aspal yang nggak encer juga bisa aja sih, cuma agak agak boros aja gitu. Karena nggak terlalu butuh-butuh banget. Terus kalau misalnya terkait dengan perbedaan temperatur, itu tuh beda sama yang sebelumnya. Kalau beda itu hubungan sama PI. Tuh. Sini kan disebut bahwa malam sama siang nggak jauh. Berarti kita masih boleh pakai yang sensitivitasnya tinggi. Jadi PI-nya itu boleh yang tinggi ataupun rendah. Tapi kalau misalnya kondisinya perbedaan temperatur jauh, kita harus pakai PI yang tinggi. Terus BTW PI itu penetration index ya, jangan lupa. Terus pembaran tinggi sama kecepatan rendah itu terkait dengan VLHR ya. Kalau VLHR tinggi itu berarti kita butuh aspal dengan kekuatan yang tinggi. Karena ini kan kalau misalnya kayak kecepatan rendah itu berarti dia tuh mengindikasikan bahwa dia tuh sering macet gitu. Sehingga durabilitas juga tinggi. Makanya harus pilih yang cenderung kaku atau ductilitasnya rendah. Terus curah hujan tinggi itu terkait dengan drainase sebenarnya tadi ya. Mungkin ini sekalian meluruskan tadi sebelumnya ada penjelasan yang agak salah ya. Nah ini tuh terkait dengan drainase mikro. Itu tuh berarti terkait dengan makro tekstur. Tuh. Karena kalau misalnya makro tekstur kurang, itu kan air bakal menggenang di jalan. Nah itu tuh bakal menyebabkan namanya aquaplaning. Aquaplaning itu ketika si bantu nggak mampu nge-grip sama si tekstur dari dari si perkerasannya. Nah kalau itu terkait dengan mikrotekstur sebenarnya sih kalau grip itu. Sementara kalau yang drainase itu terkait dengan makro tekstur. Jadi jangan sampai kebalik gitu. Nah itu tuh terkait dengan itu tuh berarti butuh gradasi yang seragam ataupun uniform ataupun open graded. Nah makanya di sini kalau aku sih ngambilnya SMA gitu jadi campurannya. Tuh. Tapi kalau misalnya kalian ada jawaban lain silakan aja kalau mau coba-coba. Terus yang plastisitas di sini disuruh jelasin terkait dengan apa sih korelasi PEN, PI sama SP ya. Nah ini kan tadi disebutkan juga ya. Rolas itu berarti bentuknya bergantung pada suhu sama waktu juga waktu pembanan. Sehingga ketika dipanaskan aspal itu menjadi lembut, tapi ketika dingin dia tuh bakal jadi brittle. Adapun perubahan suhu itu juga nggak mempengaruhi properties kimia sama mekanisnya. Terus uji penetrasi digunakan untuk menentukan tingkat kerasan aspal. Jadi kalau pennya makin tinggi itu berarti si aspal itu makin lembek. Gitu. Intinya itu kan nanti kayak kalian tusuk itu pakai alginya yang kayak bentuk kayak jarum gitu. Kalau kita nusuknya itu bisa dalam banget, nah itu berarti pennya tinggi, berarti itu dia akan lebih lembek. Sementara kalau misalnya nggak bisa dalam, berarti pennya rendah ataupun dia tuh lebih keras. Nah kalau yang lebih keras itu cocoknya di daerah panas atau kalau lintas volume itu tinggi. Kalau yang kalau yang lebih lembek itu biasanya bisa digunakan buat yang volume rendah. Tapi kalau misalnya di daerah dingin atau volume rendah itu kalian mau pakai yang pen rendah juga nggak apa-apa, cuma boros aja. Terus makin tinggi pen berarti aspal itu makin encer. Ya. Terus uji SP itu buat tahu si shortening point-nya atau titik lembek aspal. Itu tuh ketika bola aja menyentuh plat dasar. Itu kalau kalian tahu Al7 itu yang pakai bola itu yang kemarin itu yang diperjal.
Terus diharapkan tentunya titik lembek itu lebih terjadi pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu aktual permukaan jalan. Karena kalau nggak kayak gitu nanti jalannya ya kayak gitulah. Kalian kayak berjalan di atas jeli-jeli gitu. Terus titik lembek itu dapat dinaikkan dengan penambahan filler namanya. Filler itu kayak aditif gitu lah buat aspal. Terus ada juga PI itu menunjukkan susceptibility dari aspal terhadap temperatur. Jadi seberapa sensitif sih si aspal itu sama temperatur? Apakah kalau temperatur naikin dikit dia langsung lembek atau enggak? Nah, itu tuh di sini dijelaskan. Ini sebenarnya namanya itu moody line ya. Jadi seberapa moody dia atau seberapa sensitif dia terhadap perubahan temperatur. Terus ini ada rumusan yang buat PI-nya, nanti diikutin aja kalau misalnya ada soal tentang hitungan. Nah, itu tentang PI itu dari min 3. Jadi kalau makin minus itu berarti dia tuh makin peka terhadap temperatur atau makin sensitif. Sementara kalau PI makin tinggi itu dia makin rendah kepekaannya atau makin nggak sensitif terhadap temperatur. Nah, kalau makin tinggi sebenarnya makin bagus gitu. Cuma kalau misalnya apa namanya? Perubahan suhu dari pagi ke malam atau siang ke malamnya itu nggak terlalu tinggi, kalau nggak mau boros ya pakai aja yang PI-nya lebih rendah gitu. Nah, ini tuh ada penjelasan-penjelasannya. Kenapa dipakai 800 itu karena 800 ada standar temperatur untuk softening point. Jadi itu aspal tuh dianggap mencapai softening point-nya ketika temperatur itu 800 gitu. Ya sih, ya kan? Kayak gitu. Ya itu pokoknya standarnya lah. Nanti diikutin aja. Terus di sini tuh tadi kan ada kaknya ya. Si yang apa namanya? Apa sih namanya ini? Intercept atau apalah itu. Nah, itu tuh biar nanti pas suhunya 0, dia tuh nggak pecah gitu. Terus makin lantai grafik berarti dia makin bagus. Artinya kepekaan rendah tadi ya. Berarti PI-nya makin tinggi. Kan? Nah, itu tuh bisa ditambah equalizer kalau misalnya mau ditingkatkan kepekaannya. Terus kalau misalnya landai itu berarti kepekaan suhunya, kepekaan terhadap suhu itu berkurang. Nah, sementara garis pada grafik tadi kan sebutnya body line. Kalau panas berarti lembek, kalau dingin berarti nanti bakal retak. Nah, ini nanti hubungannya dijelaskan pada grafik tadi ya. Tuh. Intinya buat mengetahui sifat termoplastisitas aspal buat tiga-tiganya itu. Lanjut ke KAO. Nah, ini sebenarnya tinggal digambar aja pakai bar chart. Nanti diplot aja yang dari nilainya dari yang soalnya itu. Nanti kan dapat tuh yang mana yang memenuhi semua kriteria. Kalau misalnya nggak ada yang semuanya memenuhi, berarti pilih aja yang paling banyak memenuhinya. Tuh. Nanti yang terpilih ini di rata-rata diambil nilai tengahnya. Kan terpilih 6 sampai 3%. Berarti langsung aja di rata-rata ataupun cari mediannya. Dapat 6,5% berarti KO-nya. Nanti penjelasannya ya kayak gini. Intinya kita pakai bar chart karena dia tuh bisa cari yang paling optimum, yang memenuhi semua kriteria yang disyaratkan. Gitu. Itu buat yang Pak Armen, ada yang mau ditanyakan dulu? Aku tunggu sampai 39. Oke. Nah, tadi mungkin aku nambahin sedikit penjelasan yang dari Gisna ya. Nah, itu tuh yang semi infinite itu tadi sebenarnya itu karena dia tuh cuma infinite ke bawah, tapi ke atasnya kok nggak infinite. Ada ada batasan-batasannya gitu. Kan aspal lagi. Ya aspal sama tanahnya itu kan nggak mungkin sampai ke langit gitu ya. Jadi makanya infinite cuma ke bawah doang. Karena tanahnya infinite sampai ke bawah. Terus eh, tadi kan ada dua kriteria failure ya, yang apa namanya, yang fatigue, yang crack itu bisa dari fatigue biasanya, sama permanent deformation. Nah, deformasi itu sebenarnya nggak harus semuanya turun, jadi nggak harus turun dari yang paling bawah gitu. Tapi bisa aja cuma yang aspal doang yang turun. Nah, itu tuh biasanya karena apa namanya? Karena si kualitas aspal itu jelek, jadi modulusnya rendah, makanya dia sendiri turun gitu. Tapi yang di bawah-bawahnya nggak turun, itu bisa aja gitu. Nah, kalau kalian mau belajar lebih lanjut tentang itu, silakan ambil matkul namanya rekayasa bahan konstruksi jalan lanjut itu di STJR ya, kalau mau.
siapa tahu minat. Terus ini ada UTS-nya Panasuhi, ada tahun lalu itu yang terkait dengan apa namanya, terkait dengan matrika sekarang itu ada 3 soal. Yang pertama itu one layer system, two layer system, sama yang ketiga itu three layer system. Ini semua di perkerasan yang lentur. Nah, yang pertama kayak gini soalnya, dia tuh masih satu lapis, tapi bannya ban lingkaran, bukan yang point load ya. Jadi bukan pakai business. Terus nanti sekali penambahan tegangan tanah, sigma Z, sigma theta, sama sigma R. Tuh. Terus yang kedua itu sama aja, cuma dia 2 lapis. Yang ketiga juga sama aja, tapi dia 3 lapis. Nah, ini one layer system, yang pertama ya. Nanti mungkin kita bahas Excel juga ya. Nanti aku kasih juga Excel-nya. Nah, ini dikasih tau di apa? Di data dulu aja ya, yang diketahuinya apa aja. Ini tuh namanya apa sih namanya, lupa ini. Filon ya atau apalah itu, lupa namanya. Ya itulah, pokoknya ini tuh Poisson rasio. Nanti dicari dulu tuh berapa Z per A-nya. Z per A itu adalah jarak dari dari titik nol yang pusat bebannya itu ke kedalaman titik itu berada. Titik yang mau ditinjau. Sementara A itu adalah jari-jari pembebanannya. Berarti kalau misalnya ini tuh S itu adalah jarak horizontalnya. Tadi kan yang Z itu jarak vertikalnya dari yang titik bebannya ke titik yang mau ditinjau. Sementara S itu jarak horizontalnya. Itu ya. Nah, ini kan S-nya 0 cm. Berarti dia tuh S per A-nya sama dengan 0. Sehingga kita bisa dari tabel, nanti masukinnya A, B, C, D, E, F-nya itu. Nanti langsung masukin ke rumusnya. Dapat di hasilnya kayak gini. Sigma Z-nya segitu, sigma radial segitu, sama sigma theta-nya segitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia tuh 0, harusnya sih si yang sigma R sama sigma theta-nya sama. Nah, sekarang buat kasus yang si S-nya 10 cm gitu. Jadi 10 cm dari secara horizontal dari yang pusat bebannya. Itu tuh berarti kan S per sama dengan 1. Karena tadi kan jari-jarinya tuh 10 juga jari-jari pembebanannya. Nah, itu tuh bakal dapetnya tuh beda. Tuh, si sigma theta-nya dibandingkan dengan sigma R-nya. Itu ya. Nah, ini tuh yang cara ngambilnya. Nanti cari dulu berapa sih Z per A-nya. Yaitu Z intradi itu adalah Z per A sebenarnya. Z dibandingkan dengan jari-jari pembebanannya. Sementara R intradi itu R dibandingkan dengan A atau jari pembebanannya. Nanti dapat ya segini. Set, set. Gampang kan? Ini yang B. Jadi aksen sama nggak aksen itu sebenarnya ya udah ambil dari sini aja gitu, sama aja. Nah, ini aku skip aja ya. Lanjut buat yang two-layer system nomor 2. Ini bentar. Nah, ini beda dia tuh lebih gampang sebenarnya sih. Karena two-layer system itu tinggal pakai grafik doang, nggak banyak tabelnya, nggak banyak parameternya. Jadi kita tuh harus yang pertama itu adalah kayak tadi sih sebenarnya. Nyari dulu ya, tulis dulu yang diketahui apa aja. Nanti bisa yang pertama itu ngitung rasio modulusnya si S1 banding E2. S1 itu yang lapisan pertama, E2 itu lapisan yang tanahnya. Gitu ya. S1 itu lapisan perkerasannya, E2 lapisan tanahnya. Nanti dapat tuh 100. Terus rasio radius ketebalannya itu berarti si apa namanya radius pembadan jadi pembadannya itu dibandingkan dengan titik tinjauan ketebalannya itu. Berarti sini kan tadi kan 10, ini 15, berarti 2/3. Dari grafik kita bisa ngeplot tadi si A per H1-nya itu kan 0,667, berarti sekitar di sinilah. Terus rasio modulus itu tadi 100 kan, berarti pakai garis yang paling bawah ini. Nanti ditarik ke atas, kalau udah nyentuh yang grafik yang S1/E2-nya itu, langsung tarik ke kiri. Dapatlah si sigma C per Q. Q itu tadi ya, yang si beban meratanya. Merata nggak ya? Lupa lah, pokoknya itulah. Nah itu ya, nanti berarti kan tinggal kalian itu. Sigma A per Q kali dengan Q-nya tadi. Tadi kan sini kan 0,04. Sementara tadi kan Q-nya itu 600. Jadi dapatnya itu 24 kPa. Terus dihitung lanjutannya. Tadi kan swingnya lanjutan itu berapa tuh. Nah, itu tuh pakai grafik yang ini beda ya grafiknya. Tapi jangan lupa disesuaikan grafiknya sama ini apa namanya S1 pada E2-nya. Pakai yang mananya tuh. Nanti buat lengkapnya bisa dilihat di PPT bapaknya sebenarnya sih. Ada grafik lengkapnya nggak sih?
Kalau misalnya nggak ada, bisa buka di Huang ataupun Yoder. Nah, ini tuh nanti cari dulu rasio ketebalan reproduksinya. Jadi H1 per A. Tadi kan A per H1 ya. Sekarang tuh H1 per A. Jadi jangan sampai kebalik. Jangan sampai salah. Ini kan tadi kan 2 per 3. Sekarang berarti kan dia 3 per 2. Itu aja sebenarnya. 1,5. Terus cari juga rasio jarak dapat radius ataupun R per A-nya. Tadi kan R-nya itu 0 ya. Nih, yang R itu yang ini nih. Tadi kan kita nyari di sini. Berarti R-nya itu 0. A-nya itu 10 tadi. Jadinya. Nah, berarti dapatnya 0 si R per A-nya. Jadi tinggal lipat aja tuh. Si tadi kan apa namanya hasil per A-nya itu 1,5. Berarti di sini. Sementara R per A-nya itu 0. Berarti pakai grafik yang paling ujung. Set, set. Dapat dah. Tuh si F-nya. F-nya itu 0,26. Oke. Jadi tinggal masukin aja ke rumus lanjutan. Nah, rumusnya itu si W itu sama dengan si A per E2 kali dengan F. E2 itu si modulus tanahnya. Kenapa kayak gitu? Silakan tanya yang buat. Aku nggak mau nurunin ulang. Nah, nanti langsung masukin aja, set. Dapat 0,0052 meter. Si lanjutannya. Ini buat nomor 2. Terus yang nomor 3 tentang 3 layer system. Jadi ini perkerasan 2 lapis, tambah 1 lapis tanah. Nah, ini buat yang diketahuinya kayak gini. Nanti dapat K1-nya itu perbandingan modulus F1 per E2. K2 itu E2 per E3, dan seterusnya. Terus A itu dari jari-jari per tebal lapisan yang kedua. Sementara H itu perbandingan antara lapis perkerasan yang paling atas, yang aspal, sama yang lapis perkerasan kedua. Jadi dapatnya segini, segini. Nah, tinggal masukin deh ke masukin sih, salah. Lihat di tabel. Nanti dari tabel itu dapat parameter-parameter ini. Tapi nggak bisa langsung, harus diinterpolasi dulu. Karena biasanya tuh yang kayak gini-gini tuh, angkanya kan nggak bulat ya. Itu tuh nggak bakal ada langsung nilai di tabel. Makanya harus diinterpolasi. Nah, kalau yang tahun lalu, karena kebetulan bisa pakai laptop, jadi si bapaknya itu ngasih angka yang jelek-jelek. Jadi interpolasi harus 2 kali. Nggak bisa sekali doang. Nah, sigma Z1 sama dengan Q kali Z1. Jadi langsung dimasukin rumusannya kayak gini. Terus, kita kan mau nyari sigma S1, tapi kan kita punya cuma parameter yang Z1 ya, sama Z1 min RR1. Makanya kita bisa nyari, sebenarnya kita tuh bisa nyari RR1 dari Z1 dikurangi dengan ini, Z1 min RR1. Jadi kan Z1 itu saling menghilangkan. Sisa RR1-nya aja, udah dipositifin tuh berarti kan. Dapatnya berarti kayak gini. Kalau enggak ya berarti kayak gini. Masukinnya kayak gini. Jadi dapatnya minus. Gitu. Terus, sigma R aksen 1 ini adalah tegangan di bawah permukaan yang pertama. Sorry, tegangan di bawah lapis yang pertama. Kalau yang sigma R1 itu tegangan di dasar lapis yang pertama. Sementara kalau itu tepat di bawahnya. Jadi beda ya. Pasti beda tegangannya. Nah, ini yang perlu diinterpolasi ya. Nanti cara ngambil tuh kayak gini. Jadi lihat dulu H-nya sama K2-nya. Terus nanti baru lihat si K1-nya. Berapa. Di antara berapa sama berapa, baru diinterpolasi. Ini kan antara 2 sama 20 juga. Ini juga antara 2 sama 20. Makanya harus diinterpolasi 2 kali gitu. Nah, ini nanti ada tabel interpolasi itu kayak gini bentukannya. Nanti aku kasih Excel juga. Ya. Ini agak nguli sebenarnya sih. Nah, sebelum itu ada yang mau nanya dulu nggak? BTW boleh join Google Classroom-nya. Aku tunggu sampai 50. Oke.
Buat Excel-nya kayaknya nggak usah jelasin lagi ya, karena udah cukup jelas tadi sepertinya, cara narik nilai grafiknya dan kawan-kawannya. Kayak mungkin aku nambahin sedikit, karena karena tadi itu ada satu soal yang nggak aku jelasin, tapi itu keluarnya di tahun 2022. Nah, itu terkait dengan yang point load business. Tapi ini sebenarnya gampang sih, gampang banget. Lebih gampang daripada yang lainnya. Nah, itu tinggal kasih itu diketahui berapa aja. Tadi kan si beban terpusatnya kan 20 kilo Newton. Terus ini 20 MPa, ini masuk mesinnya bukan. Terus ini sebenarnya penguasaan rasio ya. Ini sebenarnya bukan gamma ya, tapi ya udah nggak apa-apa lah. Nah, kalau nggak diketahui ya diasumsiin aja. Biasanya tuh kita tuh asumsi pakai 0,5 aja gitu. Standarnya segitu. Terus tadi saya 0,15. Itu tuh karena ditinjau pada kedalaman 15 cm. Nah, berarti nanti di plotnya tuh kita kan mau nyari yang jaraknya itu 0 cm 15 sampai 30. Nanti masukannya ke rumusnya. Set set set. Ini buat R-nya itu jarak dengan cara pakai Pythagoras saya sebenarnya gitu. Nah, terus sigma Z-nya tinggal masukin rumus, nanti masukin pokoknya sini. Ini kan udah dikasih ya. Terus buat pegangannya ini tinggal pakai rumus ini aja. Nah, di Excel tahun lalu tuh lupa dibagi 1000 ya kalau nggak salah. Jadi jangan ikuti, kalau kalian punya masteran yang tahun lalu si hitungan UTS ini sebaiknya jangan dipakai karena salah juga itu. Ada beberapa yang salah. Itu ya. Oke, boleh lanjut ke rasa. Oke, bentar. Oke, mungkin ini ada sedikit tambahan, tapi dikit aja karena kayaknya udah dibahas dari yang tadi. Ini aku ngejelasin sedikit tentang beberapa contoh soal dari yang tahun-tahun lalu, dari yang soalnya Pak Harmin. Mungkin dari yang soal pertama ini, ada pertanyaan sebut dan jelaskan 3 jenis campuran beraspal, beserta jenis gradasi dan sifat atau karakteristiknya. Ini jadi ada 3, ada aspaltik konkret, kemudian ada... maaf, bentar nge-lag. Bentar guys, nge-lag guys. Aman nggak? Sumpah.
nggak ada ininya ya? Suaranya nggak ada. Nggak ada masih. Halo, tes tes. Masuk masuk. Oh, masuk aja. Emang udah ada lagi. Ada apa nih dia? Nah, Eh. Halo, kedengeran nggak ya guys? Tuh, kedengeran nggak ini? Halo, tes. Masuk, bisa. masuk aja. Sumpah, nggak bisa berarti. Halo, Masuk kok. oh masuk ya? Heeh. Oke, sis, oke. Sorry. Ya udah. Nggak ada yang dengerin. Oke, mungkin ini mungkin lanjutannya. Aku ngambil dari beberapa soalnya Pak Hadmin dari tahun-tahun lalu karena mungkin udah dibahas sebelumnya, jadi aku agak singkat-singkat aja biar agak cepat. Mungkin yang soal yang pertama ini ada soal sebelum jelaskan 3 jenis campuran beraspal beserta jenis gradasi dan sifat atau karakteristiknya. Mungkin untuk 3 jenis campuran beraspal yang pertama ada aspaltik konkret yang seperti dijelaskan sebelumnya. Dia memiliki gradasi menerus di mana kemampuan interlocking antar agregatnya baik karena ada agregat yang saling mengisi. Kemudian yang kedua ada hot rolled aspal di mana gradasinya senjang. Ini dia ada beberapa ukuran, ada ukuran agregat yang hilang dari situ, makanya dia grafiknya naik, kemudian rata, kemudian naik lagi. Untuk perkerasannya bersifat lentur, ini untuk smooth road. Karena perkerasan fleksibel, jadi biaya operasional kendaraannya rendah, tidak highly vibrating. Kemudian kebutuhan aspalnya banyak. Selanjutnya yang ketiga ada split mastic aspal atau SMA, di mana gradasinya ini seragam, jadi cuma hanya ada satu jenis agregat. Kemudian karena tekstur makronya baik, maka memiliki kemampuan drainase yang baik sehingga safety-nya tinggi. Dan kemudian campurannya mahal. Mungkin aku langsung next saja ya. Kemudian untuk soal yang kedua, ini juga ada dari soal Pak Harmen, sebut dan jelaskan perbedaan landasan pengujian agregat crushing, agregat impact, dan Los Angeles abrasion. Untuk agregat crushing sendiri, ini tujuannya untuk menguji kekuatan kulit agregat dengan beban yang diberikan. Jadi seperti contoh yang ada di kanan ini, di mana nanti akan dikasih pembebanan dan yang ditekan, kemudian nanti keretakannya akan dimulai dari kulit agregat, kemudian ke intinya. Agregat akan dibilang kekuatan permukaan baik kalau misalnya keretakannya tidak sampai ke inti. Kemudian ada agregat impact di mana dia menguji kekuatan inti agregatnya. Jadi seperti pada gambar yang di samping juga, nanti akan diuji kekuatannya dengan dijatuhkan beban dari ketinggian tertentu, kemudian keretakannya dimulai dari inti keluar. Kemudian yang ketiga ada Los Angeles abrasion, di mana untuk menguji ketahanan agregat kasar terhadap kausan, di mana pengukuran kerontokan agregat dari gradasinya akibat abrasi dan tekanan. Seperti pada gambar di samping ini dengan menggunakan alat uji drum dan bola besi untuk memberikan efek tumbuk tekan atau impact crushing, kemudian pengujiannya dengan cara diputar 5 kali dengan bola besi licinnya berperan sebagai katalis untuk terjadinya pembukaan dan gesekan antar agregatnya. Kemudian untuk soal yang ketiga, ini mengenai hubungan antara percobaan penyerapan agregat dan kelekatan aspal pada permukaan agregat. Hubungannya itu adalah untuk menentukan kadar aspal yang diperlukan dalam perancangan perkerasan jalan.
di mana penyerapan agregat ini mengacu pada kemampuan agregat untuk menyerap aspal pada permukaannya. Jadi semakin tinggi penyerapannya, maka semakin banyak aspal yang dapat diserap oleh agregat. Di mana untuk percobaan penyerapan ini dapat terdiri dari beberapa uji, yaitu seperti uji berat jenis bulk dan apparent. Di mana berat jenis bulk ini, di mana dia diasumsikan aspal tidak dapat menyerap ke dalam agregat. Nanti dia akan menghasilkan kadar laporan di mana dalam perencanaan campuran ini diasumsikan aspal dapat menyerap sepenuhnya ke dalam agregat, di mana pengujian ini akan menghasilkan kadar aspal yang relatif banyak. Kemudian dalam perencanaan campuran ini akan terjadi kerusakan dini berupa deformasi plastik dan akibat tingginya kadar aspal. Sehingga kemampuan aspal itu masuk ke dalam pori-pori agregat adalah di antara pengujian kedua berat jenis bulk dan apparent ini, atau dinamakan dengan berat jenis efektif. Kemudian masih soal yang nomor 3, hubungannya juga antara penyerapan agregat dan kelekatan aspal ini dapat dijelaskan melalui parameter, yaitu parameter yang pertama stabilitas, flow, dan kemudian Marshall equation. Di mana semakin tinggi kadar aspal, nilai stabilitas dan Marshall equation-nya akan menurun, sedangkan nilai flow-nya akan meningkat. Mungkin penjelasan tentang yang pertama, stabilitas dulu, di mana stabilitas ini menunjukkan besarnya beban maksimum yang dapat diterima oleh suatu campuran beton aspal saat terjadi keruntuhan. Jadi seiring bertambahnya kadar aspal ini, stabilitasnya menurun karena rongga di antara agregat semakin kecil, sehingga kadar aspal yang terlalu tinggi ini dapat menyebabkan bleeding atau campuran akan menjadi lembek. Dan kemudian stabilitasnya menurun. Kemudian yang kedua, ada flow, di mana flow ini menunjukkan besarnya total deformasi dari campuran aspal sampai mencapai titik beban maksimum pada saat pengujian stabilitas. Jadi apabila kadar aspalnya semakin banyak, campuran aspal ini semakin elastis sehingga lebih mudah mengalami deformasi atau penurunan. Dan yang ketiga ini persamaan Marshall equation atau Marshall equation, yang dimana merupakan perbandingan antara stabilitas dan flow-nya di antara stabilitas dan flow-nya. Jadi semakin tinggi nilai MQ, maka semakin tinggi juga kekakuan campuran. Tapi kalau misalnya MQ-nya terlalu rendah, juga dapat menyebabkan perkerasan tidak cukup kuat untuk memikul bebannya. Kemudian untuk soal yang keempat, ini terdapat soal sebut dan jelaskan peran spesifik dari tekstur makro dan tekstur mikro dalam membangun skid resisten pada kondisi permukaan basah. Mungkin tadi sudah sempat dijelaskan sedikit dari yang sebelum-sebelumnya, di mana skid resisten ini atau tahanan gelincir ini adalah gaya yang terjadi itu saat permukaan jalan dan ban itu mengimbangi dengan majunya gerak pengendaraan saat pengereman. Di mana singkatnya itu adanya nilai gesekan yang terjadi antara permukaan perkasan dengan roda kendaraannya. Di mana untuk peran tekstur mikro sendiri ini dalam membangun skid resisten adalah karena adanya terjadinya grip antar permukaan perkasan dengan roda. Jadi ada kontak gitu antara keduanya. Untuk untuk peran tekstur makro sendiri dalam skid resisten ini adalah sebagai drainase, di mana untuk mengalirkan air lewat celah atau rongga agregat sehingga air tidak tergenang. Kemudian soal yang nomor 5 ini ada sedikit soal untuk perhitungan, di mana dikasih hasil dari pengujian aspal, yaitu berupa nilai penetrasi dan nilai softening point yang diminta dihitung untuk nilai PI untuk ketiga contoh aspal di atas, dan kemudian diminta untuk pilih contoh yang paling baik dan alasannya. Untuk yang pertama-tama mungkin dapat dilakukan menghitung log penetrasi antara suhu ruangan dan suhu saat aspal mencapai softening point-nya. Dengan asumsi nilai penetrasinya 800. Ini dapat dihitung aspal 1, aspal 2, dan aspal 3, dihitung masing-masingnya dan dihitung untuk log penetrasinya. Kemudian dari selanjutnya itu dapat diplot dalam grafik untuk mencari nilai A-nya. Cuman karena kalau misalnya besok nggak bisa dapat, nggak boleh pakai Excel, mungkin bisa dihitung manual dulu di lognya. Kemudian setelah dapat log penetrasinya ini, dapat nilai log penetrasinya ini juga bisa dihitung, untuk mendapat nilai A-nya bisa dihitung menggunakan persamaan 2 titik, nanti P-nya sebagai X-nya dan log penetrasinya sebagai Y-nya. Kemudian akan dipilih aspal yang setelah dapat A-nya dan PI-nya dengan menggunakan rumus di samping, maka akan selanjutnya dipilih, di mana akan dipilih aspal 3 karena nilai PI-nya yang paling besar dan PI positif, yang artinya aspal itu akan lebih tidak peka terhadap perubahan suhu sehingga tahan terhadap deformasi permanen dan retak.
Selanjutnya untuk soal selanjutnya, ini disuruh menjelaskan kronologi pembebanan dan reaksi bahan aspal pada model viscoelasticity Maxwell, gunakan ilustrasi dan persamaan terkait agar memudahkan dalam menyusun jawaban. Jadi ini kayak yang dijelaskan sama Stefanus sebelumnya, di mana pada model viscoelasticity Maxwell ini, aspal direpresentasikan dengan kombinasi pegas dan dashpot, di mana saat diberi pembebanan dengan nilai tertentu, yang akan berubah itu cuma pegasnya aja hingga di suatu batas tertentu. Dan dashpot akan mulai berubah juga. Namun apabila batas tersebut terlampaui, maka pegasnya doang yang akan pegasnya saja yang akan kembali ke kondisi semula, tetapi dashboardnya tidak balik ke kondisi semula. Mungkin untuk aplikasinya, aplikasinya dengan contoh, apabila jalan diberi beban, maka yang bereaksi melawan stres adalah bagian elastiknya terlebih dahulu. Jadi di gambar ini direpresentasikan oleh pegas, kemudian akan terus begitu sampai batas elastik terlampaui. Apabila batas elastik satu saat terlampaui, maka dashboard atau bagian viskos ini mulai terdeploy. Terus-menerus terjadi dan bagian viskos tidak bisa kembali ke set semula. Kemudian aspal memiliki sifat termoplastis yang artinya bentuknya dipengaruhi suhu dan waktu pembebanannya. Oke, mungkin yang selanjutnya, yang terakhir, ini ada soal ketujuh, di mana disuruh menjelaskan tentang konsep storage modulus dan loss modulus dalam membentuk nilai kompleks shear modulus dengan dilengkapi dengan ilustrasi. Di mana untuk storage modulus ini mewakili komponen elastis dari material. Kemudian untuk loss modulus ini berarti modulus viskos yang berarti nggak bisa kembali akan merepresentasikan modulus viskos yang berarti tidak bisa kembali ke posisi semula apabila dibebani terus-menerus. Kemudian untuk kompleks shear modulus berarti penggabungan antara keduanya di mana merupakan penjumlahan vektor dari storage modulus dan loss modulus yang merepresentasikan sifat aspal yang viskoelastik. Kalau misalnya dari kedua tersebut dijumlahkan, maka akan menjadi modulus geser. Kemudian ini untuk grafiknya, di mana kalau misalnya sudut 0 itu berarti fully elastik, kalau misalnya sudutnya 90 berarti fully viscous. Mungkin dari aku, dari soal Parmin segitulah, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Aman ya, aman ya. Oke, bentar ya. Oke, kita presentasi dulu ya. Nah, Hasnan, Hadir. Beneran nih. yo Himawan, Serem banget sih. Hadir. Serem banget. hadir bos.
Kayaknya suaranya nggak keluar ya, Bos, tapi. Sorry. Jonathan. Ada. Bos, hadir bos, Maxi bos. Siapa? Oh iya. Fadli Rahman tadi hadir bos, tadi kelewatan nggak ada suaranya. Oh sorry. Ini kayaknya nambah ya orangnya. Nanti aku cek lagi ya di durasi meetingnya. Durasi datangnya. Terus Jonathan Samuel. Ada Ernest. Syauki. Ada Yohanes. Hadir bos. Talita. Ada Tasya. Ada Mariza. Ada Sarah. Hadir bos. Fitra. Ya, Gusto. Ada Adit. Ada Ben Gary. Hadir. Selamat. Agung Prasetyo. Ada Andrew Bob. Pergio. Ada Mark. Ada Virus. Ada Steven. Hadir bos Virus. Sebentar. Steven nggak ada. Hadir, bos. Febri. Steven hadir. Yuk, Febri Otniel. Risa Triski. Nggak ada. Kevin. Ada Asnan. Ada Himawan. Hadir. Yuk. Bibi. Hadir, Bos. Sania. Hadir bos. Bos Erika. tadi hadir. Oh iya. Erika. Jasper. Ada Cecil. Hadir bos. Irene. Hadir bos. Misa. Vina. Hadir bos. Adli Rahman. Hadir bos. Ini kamu lah. Reina Yopi. Ini kok ngulang ya? Bentar. Bentar ya, nge-lag. Lanjut. Reina Yopi ada? Nggak ada. Tadi Maxi ada ya? Ini kayaknya aku ke double ya. Ada. Agung Ade tadi ada nggak ya? Ini maaf ya ke double. Ini nggak ada ya. Naura. Ada bos tapi mic-nya error. Oh ya nggak apa-apa. Sony tadi ada. Hadir, Bos. Ya Ernest. Hadir bos. Yoki. Aku sama Syuki lagi bareng bos. Bener nggak? Yohanes. Syauki ada, Hadir Bos. bos. Ya. Talita tadi ada ya? Ada kan ya? Ada kan nih?
Tadi ada. Udah mager saya. Talita nggak ada ya? Nah, lanjut Tasya tadi nggak ada. Marica ada. Halo, Bos, masuk. Sarah. Siapa tuh? Sarah. Bos Marja masuk. Oh iya, Sarah nggak ada ya. Patar Putra. Hadir Ada. bos. Hadir bos. Fitra. Bismillah. Kita nggak ada. Ilham Adit. Waduh. Gustavo Priza. Hadir bos. Ya. Arkan Saki. Hadir bos. Salimar. Hadir bos. Ya. Faisal. Gipanda. Hadir bos. Aditya Panji. Ada Alexander Kaleb. Ada Benedictus Geri. Hadir. Nabila Nurfaiza. Ada Ferbia Della. Ada Anhar. Ada Andrew. Ada nggak? Nah, mendem tuh mic-nya. Terus Wendy. Ada Mahira. Lestri. Ada Rais. Ada Pergio. Ada Nomi. Ada siapa Nabila? Ada Bel. Ada ya? Siapa tuh? Ada Apa ya? Safa. Oke. Tadi ngulang lagi. Tadi Man ada nggak ya? Pak. Ada Alicia Tria. Ada Hasan Matlubi. Alicia ada bos. Paris dia ada ya? Ada kan? Ada nggak? Ada. Maaf ya ini ngulang-ngulang. Error. Ntar aku cocokin. Lucia Yopita. Ada Jopan. Ada Putra Kusuma. Hadir bos. Ya. Ini lagi error tapi aku catat aja. Hadir bos. Ya. Sabar. Error. Terus Muhammad Ghazi. Ada Hilaris Banatua Sitanggang. Ada Fatan Mumtaz. Siapa tuh? Fatan Saya ya? bos. Bukan bos. Siapa saya? Hilarius bos. Hilarius bos. Oh, Hilarius. Fatan nggak ada. Ben. Ada bos. Valerie. Valerie Ada. hadir bos. Ya. Abrar. Hadir bos. Raka. Hadir bos. Esa. Hadir bos. Siapa tadi ada ya? Oke. Udah. Ada yang belum dipanggil? Reina hadir bos. Nggak ada lagi? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup ya.
Oke, makasih. Nanti PPT-nya aku upload di Classroom ya sama apa namanya rekamannya juga. Oke, makasih. Dadah.